Ya, misal sejak Polda Jawa Barat menetapkan Peggy sebagai tersangka dan DPO terakhir dari kasus Vina, satu persatu dukungan dan dugaan kejanggalan pun mencuat. Lantas mengapa kini Peggy menuai dukungan dan bagaimana kemudian polisi memastikan bahwa penyidikan kasus Vina ini terbebas dari kepentingan? Sudah bergabung sama kami ada kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala, dan juga Kabareskrim Polri di tahun 2009 hingga 2011 ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mungkin kita ke Prof. Adrianus dulu ya. Prof, kita kan tahu bahwa awalnya bagaimana kemudian kasus ini mencuat, kemudian juga ketika Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka, artinya kan polisi mendapatkan apresiasi langkah cepat yang dilakukan begitu ya. Tapi kemudian ini dijawab lagi oleh Hotman yang menilai bahwa penetapan Peggy ini minim bukti. Kemudian juga Peggy sekarang nih sedang diragukan bahwa ia adalah tersangka dari kasus Vina. Nah, bagaimana kemudian Anda membaca situasinya saat ini? Artinya bolanya saat ini nampaknya sedang ada di polisi. Bagaimana langkah selanjutnya itu yang ditunggu? Saya melihat situasinya sudah ideal sekarang ini. Idealnya adalah bahwa kalau dulu itu polisi dicurigai bermain karena kepentingan, menyembunyikan nama-nama besar, ada pejabat di baliknya, anak pejabat tinggi terlibat, pokoknya narasinya itu narasi yang betul-betul memojokkan kepolisian. Nah sekarang ini narasinya sudah berubah menjadi narasi khas penyidikan, yakni bahwa polisi mentersangkakan tentu dengan sejumlah alat bukti dan tentu pihak yang ditersangkakan tentu pasti menolak kan, nggak mungkin dia menerima begitu saja, dan lalu kemudian menyodorkan alat bukti tandingan dan semua itu lalu kemudian diberikan kepada polisi untuk kemudian polisi lalu mengasesnya, mengadakan gelar perkara dan kemudian lalu memutuskan. Mengapa dalam hal ini kepolisian yang menjadi pihak yang menjadi asesornya? Karena tadi memang sistem peradilan kita begitu, memberikan kewenangan kepada kepolisian dalam rangka menampung semua alat bukti, ya, lalu kemudian meramunya dalam satu sangkaan yang rasional untuk kemudian dimasukkan ke jaksa, jaksa menerima atau tidak menerima, gitu ya. Dan ketika dia menerima, lalu kemudian jaksa meneruskan ke pengadilan. Jadi saya kira ini adalah satu hal yang sehat ya, yang saya harapkan lalu kemudian menghentikan semua narasi terkait dengan kepentingan kah, orang besar kah, anak pejabat kah, dan seperti yang lain. Demikian. Jadi artinya meskipun nampaknya kalau kita sebut Peggy sedang di atas angin dengan banyaknya dukungan, bahkan dari Hotman Paris sendiri mengatakan bahwa ia meragukan begitu apakah Peggy ini tersangka, tapi memang buat polisi sendiri ini adalah kondisi sangat ideal begitu. Bagaimana kemudian langkah-langkah polisi menangani kasus ini selanjutnya itu yang dinantikan, begitu? Saya berpendapat bahwa tentu kepolisian tidak main-main nih dalam rangka mentersangkakan yang bersangkutan. Polisi punya banyak sekali kartu truf, dugaan saya begitu. Sebab kalau kemudian lalu polisi betul seperti kata Hotman terlalu pagi, terlalu early dan seterusnya, maka yang akan tercoreng namanya adalah polisi sendiri, ya kan? Nah, maka tentu dalam hal ini kepolisian menurut saya juga akan berbesar hati untuk menampung fakta-fakta yang lain. Tadi dikatakan bahwa ada siapa tuh yang datang lalu kemudian diperiksa oleh polisi ini, itu semua akan seharusnya akan diramu dan digelar semua ya tentang apa yang kemudian lalu dianggap cocok atau tidak. Nah, maka bagaimana kesimpulannya? Saran saya kepada kita semua adalah bahwa kalau kemudian polisi sampai pada kesimpulan untuk tetap meneruskan kasus ini dengan Peggy sebagai tersangka, maka kita harus menghormatinya karena tadi polisi tentu paling tahu mengenai mana bukti yang paling kuat, paling kredibel, paling meyakinkan dibanding yang lain. Demikian. Baik, kita tahu bahwa dalam banyak kasus yang terjadi begitulah ya, kasus hukum yang terjadi itu bagaimana kita memanage persepsi publik itu menjadi hal yang sangat signifikan tentunya. Nah, apakah Anda melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan Peggy saat ini adalah untuk memainkan persepsi publik ini agar nantinya kemudian ada proses-proses yang bisa dilakukan di pengadilan begitu ataupun bisa mengganggu atau menghambat jalannya pembuktian? Perhatikan bahwa pada saat ini Peggy belum kehilangan seluruh hak asasinya, ya. Jadi statusnya masih tahanan ya. Dia belum kehilangan kesempatan untuk yang lain-lain lah gitu ya sebagai hak asasi. Maka dia tentu akan memaksimalisasi hak tersebut ya, dan kemudian berhad-in-hand bergandengan tangan dengan pihak-pihak di luar yang mendukung Peggy. Saya kira itu adalah hal yang amat wajar. Silahkan kemudian lalu kita berkontestasi dengan situasi itu. Nah, sekali lagi
hati-hati dengan soal akurasi daripada semua alat bukti yang disajikan oleh Peggy dan juga oleh polisi sendiri sebetulnya, bahwa soal waktu 8 tahun itu seperti sudah saya katakan berkali-kali, bisa amat mereduksir akurasi ingatan, kelengkapan ingatan, ketidaktepatan pengakuan dan seterusnya, sehingga kalau ketika misalnya kita mengharapkan Peggy dan pendukungnya itu percaya pada apa yang dikatakannya, maka sebetulnya pada saat yang sama kita juga banyak sekali hal yang membuat kita tidak percaya padanya, gitu ya. Mengingat tadi ada soal waktu di mana ada saksi yang ada kesaksian yang ditanam, yang di make up, yang dibuat dan seterusnya, betapapun tidak secara sengaja. Demikian. Baik, oke. Kita sekarang ke Pak Ito. Pak Ito, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana sekarang kondisinya? Tadi kan kalau Pak Adrianus bilangnya bahwa ini kondisi yang ideal juga ternyata buat pihak kepolisian kok, bahwa bagaimana kemudian argumen-argumen ini saling membuktikan. Begitu ya, kalau misalnya memang bukan, kemudian bisa dihadirkan saksi-saksi yang meringankan. Kalau misalnya memang iya, kemudian polisi juga akan menghadirkan saksi tandingan tentunya. Anda melihatnya bagaimana Pak Ito? Ya, saya pertama sangat sependapat yang disampaikan oleh Prof. Adrianus. Jadi beliau menyampaikan bahwa saat ini sedang berproses di proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta yang terkait dengan saudara Peggy. Kata disampaikan oleh Prof. Adrianus, penetapan seseorang menjadi DPO itu melalui satu proses yang diatur dalam manajemen penyidikan sampai dengan gelar perkara, sampai penyidik yakin bahwa saudara Peggy ini terkait dalam kasus itu, ya. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Prof. Adrianus bahwa sekarang di proses penyidikan ini semua orang wajar untuk bisa menyampaikan argumentasi yang tentunya berseberangan. Kan perspektifnya berbeda antara penyidik dengan kuasa hukum. Nah, nanti ini akan dibawa ke pengadilan kalau memang saudara Peggy ini bisa dimasukkan ke dalam dikategorikan sebagai seorang yang diduga ya bersalah ataupun terkait dengan kasus itu sampai ke proses pengadilan. Jadi sekarang penyidik ini tidak akan mungkin terpengaruh dengan asumsi-asumsi ataupun spekulasi yang ada di luar, tetapi saya yakin penyidik juga pasti memperhatikan. Karena bagaimanapun tadi disampaikan Prof. Adrianus, ini ada semacam satu kontekstasinya ya. Jadi nanti kan penyidik juga akan melihat kalau memang fakta-fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum maupun masyarakat itu mungkin menurut penyidik ini adalah sesuai dengan hasil penyidikan ini masuk ya ke dalam fakta hukum, tentunya ini penyidik juga harus berbesar hati untuk bisa mempertimbangkan penghentian penyidikan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini proses penyidikan bukan proses peradilan. Jadi tidak bisa seseorang itu memaksakan bahwa ini harus seseorang yang bersalah ataupun seseorang ini tidak terlibat ya. Dan status saudara Peggy saat ini adalah tersangka yang harus mendapatkan haknya untuk azas praduga tak bersalah ya, harus dikedepankan masalah ini. Baik, kita tahu bahwa dalam persepsi publik saat ini juga sudah mulai berganti lah. Awalnya mungkin Peggy ini menjadi salah satu orang yang paling dinantikan begitu kehadiran siapa nih otak dari pembunuhan Vina, kemudian Peggy, dan sekarang juga karena Hotman-nya juga ragu begitu ya, kemudian juga banyak kemudian pengacara-pengacara yang maju, ada 65 pengacara kemudian yang menyatakan dukungannya. Apakah saat ini Anda melihat ini menjadi bagian dari upaya untuk menyudutkan pihak kepolisian? Artinya kan polisi serba salah nih, ditangkap cepat juga kesannya salah, kemudian juga nanti juga kemudian kalau misalnya lambat juga salah. Anda melihatnya bagaimana? Saya bicara berdasarkan pengalaman saya ya. Ya, selama saya 18 tahun lebih ya sebagai penyidik, ini satu hal yang wajar kok menurut saya. Kenapa demikian? Kita kan dihadapkan antara fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik dengan persepsi. Nah, kan ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan dalam proses penyidikan. Sehingga di sini asumsi-asumsi itu menjadi bola liar yang kemudian menimbulkan spekulasi-spekulasi. Nah, tentunya kan pihak penyidik tidak mungkin menyampaikan hasil penyidikannya itu melalui media saat ini. Karena tadi saya sampaikan, dalam proses penyidikan ini semua tertutup, tidak mungkin dibuka. Kenapa? Karena kita harus menghormati azas praduga tak bersalah. Ya, orang itu bisa bersalah, bisa tidak bersalah. Dan juga nanti pada saat ini sudah berangkat ke penuntutan, tentunya tugas polisi selesai.
ya, tugas sebagai penyidik. Nanti pada saat pengadilan, marilah kita saling berargumentasi di sana dari pihak kejaksaan ya yang mewakili Polri ya untuk bisa menyampaikan fakta-fakta hukum yang sudah dikumpulkan, nanti akan dihadapkan kepada alibi ataupun hal-hal yang menurut kuasa hukum itu menyatakan bahwa saudara Peggy ini tidak bersalah. Hakimlah yang nanti akan memutuskan. Saya kira itu, Mas. Jadi artinya bahwa proses itu nanti menunggu pembuktiannya adalah di pengadilan, begitu ya? Ya, betul. Pak, dalam kemudian perkembangannya kita melihat kan kita tahu bahwa banyak, salah satunya tadi juga saya mungkin bisa mengutip Susno Duaji yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya melihat polisi itu hanya punya satu saksi, Aep, dan itu pun tidak terlalu kuat sehingga tidak ada bukti-bukti pendukungnya. Di sisi lain 5 orang yang sudah menjadi terpidana juga mengatakan bahwa Peggy ini adalah Peggy yang dicari, begitu. Nah, artinya apakah mungkin begitu polisi gengsi nggak kalau misalnya ternyata Peggy ini memang salah orang untuk mengakui itu? Atau itu nunggu aja di pengadilan nanti? Enggak, masih akan begini. Saya kira yang disampaikan Pak Susno juga kan, beliau kan juga mantan Kabar Eskrim, kan ada prosesnya. Dalam manajemen penyidikan, ini tentunya jaksa itu selalu, saya sendiri mengalami lama ya, tidak mungkin kasus ini cepat untuk diputus. Karena jaksa akan mencermati dan memberikan misalnya ada hal-hal yang kurang, dia memberikan namanya P18, kemudian P19 masih perlu dilengkapi dengan bukti lain ya. Kemudian baru setelah jaksa yakin fakta-fakta hukum dan alat buktinya ini yang sah adalah sudah cukup, maka akan diterima melalui P21 dan P21 untuk yang finalnya ya dengan berkas dan tersangka. Jadi kita tidak berasumsi dulu ya bahwa seolah-olah yang saat ini dimiliki penyidik itu hanya satu alat bukti. Tidak, saya yakin penyidikan harus memiliki 2 alat bukti yang sah. Kalau dia tidak punya 2 alat bukti yang sah, tidak mungkin menetapkan Peggy sebagai seorang tersangka. Kan itu kan diatur dalam pasal 184 kan 1. Nah ini termasuk rekonstruksi. Rekonstruksi ini karena kasus ini kasus yang khusus, maka polisi melakukan rekonstruksi yang akan digunakan sebagai alat bukti lain, yaitu petunjuk. Ya, petunjuk, sehingga saya kira mungkin ini yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Oke, kita ke Prof. Adrianus. Prof, kalau melihat bagaimana perkembangan kasus ini, kemudian juga seberapa kuat kemudian yang Anda lihat dukungan-dukungan ini, kemudian juga saksi yang dihadirkan, 2 orang yang mengatakan bahwa Peggy saat itu berada di Bandung, kemudian juga terpidana juga menyatakan sebagian besarnya mengatakan bahwa bukan Peggy yang ini, kemudian juga ada bukti hitung-hitungan gaji, seberapa besar kemudian yang Anda lihat bahwa Peggy bisa membuktikan bahwa ia bukan tersangkanya? Gini ya, karena saya ini kriminolog dengan latar belakang psikologi forensik ya, maka kalau orang ngomong soal ingatan, apalagi ingatan itu 8 tahun yang lalu, maka hampir pasti tidak akurat tuh. Tidak akurat gitu ya. Gampang sekali bagi kita untuk mematahkan. Kalau dia bilang bahwa saya ingat begini, jangan-jangan atau kemungkinan besar, sebetulnya itu bukan ingatan, tapi sesuatu pengetahuan yang sudah ditanamkan kepada dia pasca kejadian itu. Setelah mendengar, membaca, ngobrol-ngobrol, diskusi, baru kemudian dia lalu mengembangkan satu pengetahuan baru, dan itulah yang kemudian dianggapnya sebagai yang dilihat. Jadi artinya kalau saya sebagai ahli ketika lagi dimajukan ke pengadilan misalnya, maka saya akan mengatakan pada hakim bahwa hal-hal itu sebenarnya tidak berharga itu, ya. Terus sekali lagi, belum tentu bahwa apa yang dia kata itu adalah yang dilihat yang terjadi pada saat 8 tahun lalu. Artinya bahwa itu adalah sesuatu hal yang diinstall, yang ditanamkan, yang dibuat gitu ya. Demikian. Artinya bahwa Anda melihatnya bahwa kalau misalnya modelnya cuma ingatan itu sudah terdistorsi karena 8 tahun. Tapi Prof, ini kan juga ada rekonstruksi dan minggu depan juga ada rekonstruksi nih. Apakah kemudian ini secara signifikan begitu akan menemukan hal-hal baru, karena kita tahu 8 tahun juga kalau misalnya ingatan sudah berubah juga lokasi-lokasinya juga tentu kurang lebih juga sudah banyak berubah tentunya. Saya juga tidak merasa bahwa lewat rekonstruksi ini akan ada hal-hal yang baru ya, secara signifikan. Salah artinya ada sesuatu yang sama sekali kemudian sampai pada taraf novum gitu ya, itu saya kira tidak. Tapi mungkin lebih menjamin atau lebih memastikan flow ya, atau aliran dari satu gerak ke gerak yang lain,
agar kemudian tidak terlihat atau terasa sebagai awkward atau kaku gitu ya. Lebih ke situ menurut saya, ketimbang melihat ada menemukan satu elemen yang kemudian dapat disebut sebagai novum. Begitu. Baik, artinya secara keseluruhan Anda melihat bahwa kemudian persepsi publik, alat bukti yang disiapkan dari pihak Peggy itu nampaknya belum akan menyudutkan pihak kepolisian ya dalam hal ini ya, bahwa tidak ada kalau saya di press kan ada istilah trial by press gitu. Anda melihat bahwa persepsi publik ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap apa yang dilakukan pihak kepolisian saat ini. Begitu, Prof? Saya tidak berpretensi membela Polri ya, saya lebih netral saja, tetapi silahkan semua fakta itu diajukan kepada kepolisian. Moga-moga fakta itu bukanlah fakta asumsi, bukanlah fakta hasil suatu pengetahuan yang sebetulnya sudah diimbuhi dengan make up story gitu ya. Lalu silakan nanti kepolisian mengasesnya. Saya juga misalnya mengetahui bahwa bahkan pada saat penyidikan pun ahli bisa diundang untuk kemudian melihat sejauh mana suatu info itu berbobot sebetulnya atau dapat dipakai oleh kepolisian dalam rangka pengkonstruksian kasus misalnya. Jadi nggak usah nunggu di pengadilan, saat penyidikan pun bisa saja begitu ya. Nah itu mencerminkan kepolisian yang sungguh-sungguh. Saya juga berharap bahwa kepolisian akan tadi seperti halnya Pak Ito akan besar hati kalau memang ada info-info yang memang layak untuk dimasukkan sebagai bagian dari konstruksi tersebut. Demikian. Baik, oke. Kita ke Pak Ito lagi. Pak Ito, ini kan juga yang menjadi yang menjadi perhatian publik juga soal DPO yang berkurang begitu ya, 3 menjadi 1 tiba-tiba. Kemudian apakah menurut Anda langkah-langkah seperti ini itu layakkah kemudian Polda Jawa Barat menyerahkan kasus ini ke Barreskrim saja begitu untuk kemudian agar kemudian memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri juga dan di sisi lain? Saya kira Barreskrim sudah turun ya saat ini. Jadi Barreskrim memberikan pendampingan dan pengawasan. Kalau sampai ada penghapusan DPO, tentu ada alasannya. Tadi saya sudah melihat Kadif Humas telah menyampaikan ya. Jadi sekarang pertanyaan saya, kalau DPO itu berasal dari keterangan seseorang ya, kemudian orang itu mencabut atau tidak ada bukti-bukti yang mendukung DPO itu ada, apakah kita harus paksakan? Ini kan memang sekarang menjadi hal yang di masyarakat menjadi heboh ya, atau menjadi gaduh. Tapi kan kita bicara masalah fakta. Tadi sudah jelas sekali oleh Prof. Adrianus, sangat jelas ya beliau menyampaikan bagaimana proses yang sedang berlangsung. Nah kalau memang dari pihak Peggy itu menyampaikan alibi ataupun fakta, saya yakin teman-teman penyidik di Polda Jabar yang diasistensi dari Mabes Polri ini akan mengecek apakah alibi itu benar atau tidak. Nah tentunya ini nanti akan disampaikan juga di pengadilan untuk menjawab daripada alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Peggy. Tapi kembali di sini kita masih awam, masih terlalu awal kalau menilai yang bersangkutan itu sudah masuk dalam seseorang yang didakwa. Kan dia belum jadi terdakwa, masih tersangka. Nah nanti kita lihat aja kalau mereka sudah terdakwa, berarti proses hukum dia berjalan sesuai dengan apa fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik. Saya kira demikian. Kita nantikan tentunya bagaimana kasus ini ditangani dan juga akhirnya kalau misalnya nanti dilimpahkan ke pengadilan, tentu kita akan menyaksikan bersama bagaimana jalannya kasus ini. Terima kasih Pak Ito atas informasi dan juga perbincangan singkat kita di Berita Utama. Terima kasih juga Pak Adrianus telah bersama dialog kita hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak.